Alhamdulillah, Bu. Bu, sehat semuanya? Jadi gimana, udah mikir-mikir belum? Kalau misalnya ada kebutuhan yang sama antara orang tua sama anak, uang kita pas-pasan. Siapa yang kita duluin? Anak apa orang tua? Anak. Yakin? Bener. Kenapa nggak orang tua? Kan masih ada yang lain saat itu. Ada yang lain ada, silakan. Oke, mungkin bisa dijawab dulu sebelum kita masuk, silakan Ustaz Nawawi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kewajibannya sama antara anak istri dengan orang tua. Tapi ada prioritas. Iya. Mana yang lebih prioritas? Yang lebih prioritas adalah anak dan istri kita. Oh, gitu ya. Anak istri lebih prioritas dalam karena kan suami wajib menafkahi anak dan istri. Begitupun juga memang kewajiban kita juga memberikan nafkah kepada orang tua sebetulnya, kebaikan. Dan itu hukumnya memang wajib, kewajibannya sama tapi prioritasnya anak dan istri, begitu. Prioritas anak dan istri, kewajibannya sama. Ya. Jadi orang tua setelah itu. Ya. Walaupun nggak ada uang sisanya ini Ustaz. Ya ampun. Ya oke. Tapi mudah-mudahan ya Bu ya. Bu. Jangan jadi senjata nanti. Kalau ngasihnya orang tua lu aja gua kagak. Mau beli emas nih katanya. Baik, ini ada juga yang mau curhat ini dari medsos ya. Pertanyaannya apa? Sama-sama kita lihat ini dia. Pengen punya ini itu tapi uang habis buat orang tua. Mana yang harus didahulukan? Waduh, pengen punya mobil, pengen punya rumah tapi uang udah keburu habis buat orang tua. Jadi mana yang harus didahulukan Ustadz? Silakan. Yang didahulukan karena ini bicara keinginan bukan kebutuhan. Oh. Kan ingin ini itu. Kalau udah masuk kepada keinginan dia bukan kebutuhan yang sifatnya primer. Kalau kebutuhan primer? Kalau kebutuhan primer tentu didulukan daripada karena dalam hadis disebutkan ibda binafsik. Iya. Mulailah untuk kemudian menafkahi dirimu sendiri. Oke. Apabila masih ada sisa maka nafkahilah keluargamu. Apabila masih ada sisa maka nafkahilah kerabatmu. Jadi hadisnya demikian. Iya. Nah maka yang membuat kita tidak bisa membiayai orang tua kita itu ternyata keinginan. Oke. Karena kita banyak uang kita yang kita belanjakan untuk keinginan-keinginan bukan kebutuhan-kebutuhan. Iya. Padahal sesungguhnya kita jauh lebih butuh berbakti kepada orang tua kita. Itu kebutuhan kita gitu. Bahkan orang tua kita itu adalah keramat hidup kita. Yeah. Siapapun yang hidupnya memuliakan orang tua, hidupnya penuh dengan keramat. Penuh dengan kemuliaan. Masya Allah. Nah itu Mas David. Jadi kalau bicara ingin ini, karena ingin itu gak ada ujungnya. Yang membuat kita tidak bahagia itu adalah keinginan. Gaya hidup atau hidup gaya. Hidup atau hidup kaya. Hidup kaya. Yang membuat kita kurang sedekah, yang membuat kita kurang waktu untuk banyak baca Quran, untuk sholat malam adalah takasur. Alhaakumut takasur untuk memperbanyak. Kalau untuk kebutuhan insya Allah sudah lebih ya. Saya yakin kita sudah terpenuhi. Nah itu kira-kira. Maka ibadah itu harus menjadi prioritas. Iya. Semua yang kita prioritaskan selalu ada anggarannya. Semua yang kita prioritaskan selalu ada anggarannya. Jadi seperti tadi kata Ustadz Nawawi juga mulai bikin rencana. Ya kan, rencanain ngebayangin maunya apa. Ya, itu insya Allah akan jadi prioritas kita. Insya Allah Allah akan cukupin gitu ya. Ya, betul ya Kiai ya. Gitu ya. Oke, baik. Ada yang mau nanya? Silahkan Ibu, angkat tangan. Oke, baik, gantian yang di belakang sekarang. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas David. Saya izin bertanya sama Ustadz ya Mas David ya. Silakan Ibu, silakan. Pak Ustadz, begini, bagaimana sih jika ada orang tua, dia memaksa banget
meminta sesuatu uang sama anaknya. Sementara di luar kemampuan dari anak tersebut. Boleh nggak sih kalau anak menolak Pak Ustadz? Dan bagaimana hukumnya? Apakah anak ini termasuk anak yang tidak berbakti atau anak yang juga anak durhaka Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Ustadz Nawawi. Betul. Ya, kalau kemudian anaknya tidak memiliki uang, orang tua kemudian juga memaksa, ya karena memang anaknya juga nggak punya uang, jadi gimana? Ya kira-kira begitu. Tapi memang jangan sampai ada bahasa menolak. Doakan ibu, insya Allah mudah-mudahan nanti uangnya dikasih sama Allah, dikasih rezeki yang banyak. Jadi tidak ada bahasa menolak kira-kira begitu. Yang jelas kita justru malah memohon doa kepada orang tua. Insya Allah doa orang tua luar biasa kepada anaknya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Ustaz menambahkan. Silakan Ustaz Jumaruddin tambahkan. Silakan. Ya, jangankan tidak ada ya. Ada saja uang. Kalau uang yang ada ini ternyata diperuntukkan untuk kebutuhan yang inti tadi, istri dan anak-anak kebutuhan sekolah. Maka itu tidak menjadi wajib bagi kita untuk, artinya dia tidak menjadi prioritas kalau dalam bahasa Ustadz kita tadi untuk kita bantu orang tua kita tadi. Jadi tidak boleh membantu orang tua lalu membahayakan kebutuhan primer istri dan anak. Okay. Tidak boleh. Tidak boleh Ustadz? Tidak boleh. Gini Mas. Artinya maaf ya Ustadz ngomong kata tidak boleh berarti kan larangan ini Ustadz. Ya ini, betul. Artinya. Emang dilarang begitu? Dilarang. Okay. Karena gini, haknya istri dan anak itu hak adami. Ya. Sementara hak orang tua kita berbakti kepada orang tua itu hak Allah. Ya. Maka dalam bahasa agama hak manusia itu lebih dikedepankan daripada haknya Allah. Hak manusia? Kok Ya. maksud saya baru dengar nih Ustadz. Jadi biar nggak salah. Betul. Biar nggak salah. Maaf ya Ibu ya. Kita mesti jelas Ya, nih. gampang. Mengurainya harus lebih jelas ya. Engkau bertemu dengan Allah melakukan, gini bahasanya. Melakukan dosa kepada Allah misalkan dalam 77 dosa. Ya. Yang ini berkaitan dengan haknya Allah. Ya. Itu lebih ringan daripada engkau melakukan satu dosa yang dosa ini kaitannya dengan hamba. Oke, paham. Ya, ya. Karena Allah itu haknya kalau kita tidak tunaikan tidak membahayakan bagi Allah. Karena tidak ada yang bisa membahayakan Allah. Ya. Makanya Allah gampang memaafkan itu. Kalau dosa terkait dengan Allah. Ya. Tetapi terkait dengan hamba, Allah tidak akan memaafkan dosa hamba ini kalau hamba itu tidak ridho. Ya, ya, ya. Nah itu kaitannya bahwa hubungan suami kepada istri dan anak itu tentang nafkah, itu adalah hak yang sifatnya adami manusia. Tetapi ketika berbakti kepada kedua orang tua, itu para ulama memasukkannya itu kepada haknya Allah. Itu. Kita sedang, kaitannya adalah kita sedang mentaati Allah. Ya, ya. Nah itu dimasukkan dalam haknya Allah. Tetapi dalam kaitannya istri dan anak itu masuk hak adami, hak manusia. Dan hak manusia dalam Islam itu sampai disebut wailun lil mutaffifin. Tahu nggak curang itu? Haknya istri nggak dikasih. Tapi menuntut istri. Untuk memberikan, Ya. melayani suami. Ya, kita menuntut tapi tidak menunaikan kewajiban. Wailul lil mutaffifin. Wailul likulli humazatil. Lumazah. Itu kaitannya dengan manusia semua itu. Nah, maka kalau dalam fikih hak yang sifatnya manusia itu lebih didulukan daripada haknya Allah Subhanahu. Oke, maaf Ustadz ini sekedar diskusi ya Ustadz ya, bukan Boleh, apa boleh. ya. Kita Ibu mungkin juga dengar juga bahwa ada setiap harta yang dimiliki oleh anak laki-laki itu adalah hak orang tuanya. Ya, Betul ya Ustadz? betul. Nah, sedangkan seorang laki-laki itu punya tanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Nah ini maksudnya memaknai ini bagaimana Ustadz? Kalau dilihat dari yang Ustadz sampaikan tadi seolah-olah bertolak belakang ya Bu ya? Ya. Betul nggak Bu? Betul nih, saya langsung dilihatin ibu-ibu semua nih Bagus, Ustadz. bagus. Pertanyaannya bagus Mas David. Nah, Ustadz, silakan Ustadz, padahal Ustadz. Kan ada seorang anak mengadukan orang tuanya kan dalam hadis itu. Iya. Ya, karena orang tuanya ngambil harta anaknya. Lalu dipanggil orang tua ini oleh Nabi, lalu ditanya,
Kenapa? Ya, lalu orang tuanya menceritakan, dulu saya yang ini membiayainya, menafkahinya sehingga dia bisa sukses. Ya. Ya sekarang ya saat saya butuh dia tidak memberikan ke saya, maka saya ambil. Ya. Padahal hartanya ada gitu. Anak saya ini. Dan Nabi baru bersabda, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu li di situ bukan li tamlik, bukan untuk kepemilikan dalam tafsirnya. Oh, oke. Li di situ artinya kebolehan menggunakan, bukan kepemilikan. Nah, makanya kita butuhnya di situ ngaji kitab-kitab para ulama, karena kalau nanti engkau dan hartamu itu milik ayah ibumu, itu akhirnya apa? Bisa mengambil semuanya. Iya. Kata li di sini dalam pembahasan para ulama adalah lil ibahah. Jadi dia untuk membolehkan ayah ibunya memakai menggunakan uang anaknya. Nah, itu pun tidak bebas. Juga tetap harus sesuai kebutuhan orang tua dan sesuai kemampuan anak. Tidak bisa itu kemudian semena-mena orang tua mengambil harta anaknya. Jadi kata li bukan kepemilikan. Oh, bukan gitu. Alhamdulillah itu kepemilikan. Ya, ya. Tapi li di sini para ulama mengatakan kebolehan untuk menggunakannya. Kebolehan untuk menggunakan. Ya. Boleh pakai paksaan? Nggak boleh. Mengambil? Nggak boleh karena dia bukan milik. Kalau milik boleh paksa. Oh. Saya kasih contoh. Iya. Seorang sahabiah punya suami pelit. Iya. Hindun. Taruh Ustaz. Lihat suami pelit kenapa nengoknya ke saya Ustaz ini. Aduh. Kelihatan dari wajahnya. Suami pelit langsung melotot ke saya. Gitu. Ya. Dan Ustaz ya. Ini pelit banget ini. Harus disenderin. Iya senderin Ustaz silakan. Lalu dia mengambil harta suaminya. Iya. Lalu dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku pelit. Dia tidak memberikan kepadaku kecukupan dan juga kepada anak-anakku. Bolehkah aku mengambil harta suamiku tanpa sepengetahuannya? Iya. Kata Nabi boleh, tapi ambil secukupnya. Ambil secukupnya. Ini yang dompet-dompetnya diambil. Artinya walaupun boleh, tidak boleh mengambil berlebihan yang bukan menjadi kebutuhan. Orang tua pun demikian. Gitu. Iya. Nah itu semuanya hadis itu yang disampaikan oleh. Oh gitu ya. Rasulullah. Jadi boleh ngambil kalau istri buat seandainya suaminya pelit. Ya. Ini jadi dalil buat para ibu-ibu ya Wi ya. Yang suaminya pas sampai kantor perasaan di dompet masih ada gocap tadi katanya. Udah ada hilang ini katanya. Asal ditinggal mandi dompetnya acak-acakan. Masya Allah. Kalau kata suaminya ditanya di kantor, loh gila itu gua mah habis dapat uang sial itu. Maksudnya uang sial? Iya tuh uang sial banget ketahuan sama bini gua katanya. Kalau ibu-ibu sini beda. Apa? Kalau Nabi kan tanya gitu ya. Nabi, ada makanan enggak? Kata Nabi, kata istrinya enggak ada. Kalau begitu saya puasa. Gitu. Oh, kalau suami ibu beda, ada makanan enggak? Enggak ada. Saya puasa ngasih uang makan. Ya. Aduh ya Allah, Masya Allah itu bedanya suami kita ya manusia biasa dengan Nabi. Makanya Nabi disebut sebagai uswatun hasanah. Contoh Pak, contoh Nabi supaya kehidupannya jadi lebih baik. Ustadz Nawawi, tadi di surah Luqman ayat 15-17. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, terjemah bebasnya di situ dikatakan bahwa Allah memerintahkan kita untuk taat kepada orang tua kita. Ya, bahkan berbuat baik kepada orang tua walaupun ya berbuat baik ya walaupun orang tua itu beda keyakinan kepada kita kecuali jika mereka memerintahkan kita untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Dan ayat itu juga diikuti dengan perintah untuk melaksanakan sholat. Lalu dilanjutkan lagi bahwa ada perintah sholat itu adalah sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Kira-kira kita memaknai secara umum apa sih kaitannya antara perintah Allah tadi dengan perintah sholat, orang tua dan juga rasa syukur. Silakan Ustaz Fadl. Baik, dalam hadis dikatakan ada ayat yang berpasang-pasangan. Pertama ada ayat atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Yang kedua aqimus shalah wa atuz zakah.
Dan yang ketiga adalah anishkurli wali walidaik. Bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu sekalian, ayat ini tidak bisa dipisah, dia berpasangan antara kita bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Karenanya kita diperintahkan untuk menunaikan sholat bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini insya Allah mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah bahwa berbakti kepada orang tua wajib hukumnya dan kemudian menunaikan sholat 5 waktu. Dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih jelas emang guru kita ini Masya Allah luar biasa. Silakan. Mohon dibantu guru. Ya, kita juga sambil belajar sama guru kita nih. Kualat nanti nih. Barakallahu fiik Ustaz Nawawi. Kenapa ada perintah untuk sholat? Karena memang sholat dan keluarga itu sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran ya surat Toha. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Itu surat Toha. Kata Allah kepada ayah, kepada ibu. Perintahkan anakmu untuk sholat. Dan sabarlah dalam memerintahkan sholat. Lalu yang menarik setelah itu bicara tentang rezeki. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu wahai orang tua. Kami yang memberikan rezeki. Ini menunjukkan bahwa sholat dan rezeki itu. Sholat itu kunci rezeki. Sebagian orang tidak mendidik anaknya sholat karena mencari rezeki, gak ada waktu. Iya. Tapi kata Allah justru kalau kamu ajari sholat, rezekimu akan lancar. Masya Allah. Nah ada lagi satu, ketika Nabi Ibrahim menempatkan Ismail di lembah yang tidak ada air. Inni askantu biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah aku tinggalkan Ismail ini di lembah yang tidak ada air. Apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya yang pertama? Liuqimus shalah. Ya Allah jadikan mereka ini nanti Ismail ini mendirikan sholat. Baru nanti di berikutnya tentang rezeki. Faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Jadikan manusia-manusia cenderung kepada Ismail ini. Warzuqhum. Berikan rezeki kepada anak ini. Subhanallah. Dan ini kaitannya dengan pesan keluarga. Jadi ternyata sukses, bahagia, kaya dengan sholat itu ada kaitannya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Mari menuju sholat, mari menuju kesuksesan. Ya Allah. Ya. Maka siapa yang ingin hidupnya baik, maka perbaiki sholatnya. Masya Allah. Siapa yang memperbaiki sholatnya, maka sholat itu akan memperbaiki seluruh aspek kehidupannya. Masya Allah. Kaitan dengan orang tua tadi dengan sholat gimana Ustaz? Kan tadi Luqmanul Hakim kan memerintahkan anaknya untuk sholat. Oke. Ya, ya. Jadi orang tua yang baik itu memerintahkan anaknya untuk sholat. Sholat, betul. Supaya kehidupannya bahagia dunia akhirat. Rezeki berlimpah. Orang yang hidupnya saat ini tidak baik, ya maka perbaikilah hidupmu dengan sholat. Begitu ya Gaya? Terus sekali. Masya Allah. Bu, kelihatan nih muka orang paham semua ini. Bu, nih lihat nih. Ngangguk-ngangguk aja. Amin ya Robbal. Bu, rezekinya udah berlimpah belum? Jawabnya ragu-ragu ini. Mau rezeki berlimpah, perbaiki sholatnya. Insya Allah, Allah akan perbaiki hidup kita. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ngaji bareng sama guru kita Kiai Munawir Ngajir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.